anak-anak yang saya kasihi, Bapak Ibu guru serta pegawai yang sekarang sedang belajar, mengajak kita untuk berkumpul di ruangan ini untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini akan kita implementasikan lebih khusus untuk siswa-siswi. Untuk Bapak Ibu guru, kedepannya bagaimana kita memikirkan strategi yang bagus sehingga budaya positif ini akan diimplementasikan atau akan dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Sedikit tujuan atau gambaran tujuan budaya positif ini, yaitu hal baik kepada siswa demi membangun generasi yang bermartabat kelak. Jadi kami sedang mempersiapkan masyarakat, calon masyarakat yang bermartabat baik. Tidak saja siswa selama Anda berada di sekolah, tetapi suatu saat menjadi masyarakat. Untuk itu sangat diharapkan bahwa Anda lah yang menjadi masyarakat yang baik untuk martabat kalian. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita awali kegiatan kita sosialisasi ini dengan doa. Saya persilahkan kepada Ibu Evi yang membawakan doa untuk kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa bagi yang berkatolik dengan doa yang sesaat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat, perlindungan dan bimbingan dan semua anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif semua dengan baik. Semoga kegiatan sosialisasi yang kami ikuti pada hari ini dapat membawa manfaat bagi kami di hari-hari yang akan datang. Semoga dan firman ini kami haturkan kepada lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ina untuk melakukan pemaparan materi atau sosialisasi tentang budaya positif. Ibu Ina, dipersilakan. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya kasihi teman-teman guru serta pegawai SMP Negeri 4 Tasik ASSA, yang saya kasihi adik-adik siswa SMP Negeri 4 ASSA. Pada hari ini kita, khususnya saya, akan menyampaikan atau memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Baik, kita langsung ke materi budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, mari kita saksikan dulu video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang
berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan subur dan sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami reaksi negatif, bosan, sedih, dan maka mereka dapat melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, mereka yang tidak ada kamu, mereka tidak tahu cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebebasan diri. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, makan, sandar, dan makan. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila memang mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bertemu. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan bakatnya. Setiap murid adalah unik. Kita memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok.
bertanggung jawab atas pilihan hadir. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan mengetahui kebutuhan murid tentang kebiasaan kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Kalau pendidikannya, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa adil. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru terlalu berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui pendidikan dasar murid ini, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar aturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu dipenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Senang? Baik, baru saja kita menonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa video ini saya tayangkan pertama? Karena setiap perilaku siswa pada dasarnya ingin memenuhi 5 kebutuhan ini.
Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, kita akan, ini tadi sudah dijelaskan di video tentang siswa sesungguhnya itu sama seperti tanaman, dan kita guru adalah sebagai petani yang hanya bisa merawatnya, menuntunnya. Kita tidak dapat mengubah kodratnya, karena pada hakikatnya kodrat anak hanya bisa kita perkuat, tapi bukan mengubah kodratnya. Kita hanya menuntunnya. Seperti padi, kita hanya merawat tubuhnya, membersihkannya dari jamur-jamur, sehingga ia dapat tumbuh dengan baik, dan pada akhirnya dia tetap menjadi padi. Dia tidak akan pernah berubah menjadi jamur. Jadi kita tidak bisa memaksa anak kita untuk mengubah menjadi orang lain. Dari penjelasan tadi, ini dijelaskan bahwa murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasa tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Selanjutnya, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi. Di situ saya ada kasih tanda warna sendiri membuat kesalahan, karena membuat kesalahan adalah. Nah, selanjutnya ada tanda mencabut di bawah. Kita bertugas untuk mencabut hal-hal yang tidak baik yang ada di sekitarnya. Kita hanya bisa menuntunnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke disiplin positif. Baik, sekarang ada permainan kita berhadap-hadapan. Ini coba dengan judulnya cobalah buka. Jadi seorang sebagai si A dan yang satunya sebagai si B. Jadi si A dan si B ini masing-masing menggenggam sesuatu yang sangat penting di tangannya, saling berhadapan. Silahkan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berhadapan dan berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas si B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, dan teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka. Sekarang kita bayangkan saling berhadapan bahwa di sini ada barang berarti nih, yang paling berarti dalam hidup. Nah, teman sebelah lain nih mau buka, mau lihat. Berpikirlah bahwa kita akan membuka atau tidak. Silakan. Tetap duduk ke depan. Silakan. Bayangkan bahwa masing-masing bergantian, nanti yang satu juga menggenggam sesuatu yang berarti tadi. Di sebelahnya boleh merayu. Kira-kira mau tidak? Karena itu sangat berarti. Menggelitik di perut supaya bisa buka. Bisa bergantian. Boleh bergantian. Dan kasih tahu bahwa itu orang di dalam. Si B-nya merasakan apa yang ada di dalam. Sudah? Bagaimana sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau si B membuka kepalan tangan Anda? Dan kalau buka, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Saya minta jawabannya. Silahkan memberikan jawaban. Silahkan, siapa mau menjawab? Saya. Oke, baik. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada. Yang tadi saya sebagai si B, sedangkan Ibu Mode sebagai si A. Apakah Anda atau B membuka
Kepalan tangan Anda. Ya, tadi saya berusaha untuk membuka kepalan tangan Modesta. Terus ini mengapa ada alasan Anda? Saya ingin mencari tahu apa yang si A pegang yang kepala. Ternyata saya dengan gombalan atau rayuan si A ini tidak memberikan tangan itu. Tidak bangsa Oke, baik. Yang mau menjelaskan, silakan. Salah satu harus berani satu. Siapa yang mau ngomong? Baik. Kamu berdoa, jangan malu-malu. Baik. Sekarang ibu pakai tanya sudah. Tadi siapa yang si A? Si A Sargit, yang si B Serina. Tadi berarti si Serina meminta itu barang penting di tangan tadi, toh? Bagaimana? Tadi membuka tidak? Tidak membuka. Alasannya? Alasannya? Oh, karena itu barang itu sangat berharga. Oke. Tadi yang si A siapa tuh? Membuka tidak tadi? Tidak membuka karena? Bagaimana? Karena? Baik. Karena yang digenggamnya itu sangat berharga. Terima kasih untuk tanggapannya. Jadi ternyata dari 2-3 jawaban tadi tidak ada yang mau membuka karena itu sangat berharga. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa? Baik, Ibu Ani silakan. Kira-kira siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol itu diri sendiri, pribadi. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Ani. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pada prinsipnya, sesuatu yang berharga dalam diri kita tidak mungkin kita akan memberikan ke orang lain tanpa ada keikhlasan dari dalam diri kita. Jadi kontrol terhadap sesuatu hanya pada diri kita sendiri. Baik, kita kembali ke materi kita. Seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini terjadi miskonsepsi termasuk di dunia pendidikan bahwa satu, ilustrasi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini berkaitan dengan permainan tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, kita mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah untuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan ilusi yang ketiga yang terjadi pada kita adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus
untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Berikut kita lanjut ke teori stimulus, respon, dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek real tentang realitas. Jadi kita melihat ketika kita melakukan teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol kita berbeda karena orang mengontrol dirinya sendiri. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan untuk teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol mengatakan hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kita memaksa kalau kita sudah rujukan kita sudah gagal, pasti kita faulkan anak. Kolaborasi, sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah pada stimulus respon, tetapi pada teori kontrol model pemikirannya ada menang-menang. Ini nanti sebentar ada tentang segitiga institusi akan dijelaskan. Baik, sekarang kita ke makna disiplin. Ini ada makna disiplin dari berbagai ahli. Yang pertama, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Selanjutnya, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka. Diane Gossen juga berpendapat disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekarang nilai-nilai kebajikan ada 6 nilai kebajikan, ada banyak nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama yang kita sekarang sedang jalani, sedang kita pelajari adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada lagi dari EBO Primary Years Program,
itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Dan ada banyak itu dari 9 pilar karakter. Cinta Tuhan, ya, jadi ada beberapa yang hampir sama. Dapat dipercaya, yang di bawah itu petunjuk seumur hidup, itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan petunjuk hidup. Ini lanjutan dari yang ini, dari 4. Yang selanjutnya, the 7 essential virtues, itu 7 essential virtual atau moral intelligence. Dan teman-teman. Baik, sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang kita rasakan penting saat ini untuk kita tanamkan pada murid-murid kita di kelas atau sekolah kita masing-masing. Baik, sekarang kita dari nilai-nilai kebajikan yang universal, nilai yang menurut kita perlu kita menjadikan budaya sekolah kita. Di sini ada, saya kembalikan ke layar. Nilai yang perlu, yang paling menurut kita sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita. Silahkan melihat nilai-nilai itu. Oh baik, itu yang di print, yang di layar saja. Baik, perhatikan yang di layar. Ini ada nilai-nilai. Yang di print itu tadi hukum dan pengadaan. Jadi ini ada nilai-nilai menurut kita pilih 10 nilai yang menurut kita sangat berharga. Yang itu tadi yang hukum dan penghargaan. Ini kita ke nilai universal, nilai kebajikan universal yang menurut kita penting untuk kita tanamkan di sekolah kita. 10 dulu. Silakan. Nilai-nilai kebajikan universal. Silakan, siapa mau ambil 1 boleh, 2 boleh, kita jadi total 10 yang menurut kita penting, yang di layar. Ya. Pertama, toleransi. Baik, dari kami pertama toleransi. 3. Yang kedua, mandiri. Terus yang ketiga, kehormatan. Mandiri dan kehormatan. Ada yang lain yang kita sampai 10. Oke, baik, kalau dari kami nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di sekolah. Mungkin yang pertama, menghargai. Terus yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, toleransi. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, berarti tadi 3 tetapi ada 1 yang sama dengan Ibu Kepala Sekolah, jadi kita sudah dapat 5. Silakan ada tambah lagi nilai yang nilai kebajikan universal yang yang sangat penting bagi sekolah kita. Apa lagi? Kerjasama, percaya diri. Oke, kreatif, kerjasama, dan percaya diri. Nah, ini tambah 3 lagi. Berarti kita sudah dapat 8. Nah, kerjasama double tadi, berarti baru 7. Masih 3 lagi. Siapa yang mau jawab? Kira itu yang menjadi yang sangat penting buat sekolah kita. Silahkan. Iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, sudah tambah 1 lagi. Kita masih kurang 2 lagi. Kira-kira nilai apa yang akan menjadi budaya kita? Gotong royong dengan kebinekaan global. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah memilih 10. Jadi kita kembali ke tujuan
mulia dari penerapan disiplin adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, ada 3 teori tentang motivasi manusia. Menurut Diane Gossen mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau dari luar. Nah, pada motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Dengan nilai seperti yang kita sudah pilih tadi. Itu yang kita harapkan terjadi pada anak didik kita. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Artinya bahwa motivasi dia melakukan sesuatu datang dari dirinya sendiri. Jadi kembali ke tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka tidak ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Mari kita berefleksi. Selanjutnya kita berefleksi. Menurut kita, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah kita? Jelaskan. Dan yang kedua, strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Mari kita bersama-sama sejenak merefleksi berkaitan dengan 3 motivasi tadi. Jadi kita sambil sejenak merefleksi tentang anak didik kita, mereka juga ada di sini. Dan anak didik juga bisa merefleksi diri sendiri. Selama ini saya melakukan, saya belajar, saya datang tepat waktu untuk apa? Apa karena saya takut dipukul, atau karena saya ingin mendapat hadiah, bisa berupa jempol, misalnya itu juga hadiah, atau karena saya merasa bahwa ini suatu budaya di sekolah saya, suatu nilai kebajikan yang
Kira-kira silakan berpikir sebentar baru menjawab Jadi dari ketiga motivasi, kalau motivasi pertama itu mungkin saya back kembali dulu sedikit tentang motivasi yang pertama Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah selama ini kita sudah melakukannya? Dari Bapak Ibu guru melihat siswanya melakukannya karena takut hukuman, atau ingin mendapat hadiah, atau karena kesadaran dari dalam diri, dan siswa juga merefleksikan dirinya. Apakah saya datang tepat waktu? Saya bertutur kata baik? Saya tidak mengucapkan kata kotor misalnya, itu karena takut atau karena memang saya mau jadi orang yang saya inginkan, bahwa saya ingin jadi orang yang dihormati, yang menghormati orang lain, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, silakan. Ada yang sudah mengolah jawabannya, sudah merefleksikan anak didik kita yang di terendah atau setingkat dari yang terendah atau yang ketiga. Silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kalau menurut saya sebagai guru, mungkin sebagian kecil anak-anak itu misalnya kerja tugas atau berbuat sesuatu itu mungkin yang muncul atau dari diri sendiri, punya kemauan, itu mungkin sebagian kecil, tapi sebagian besar anak-anak itu misalnya mengerjakan tugas, melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Iya, mungkin seperti itulah yang saya hadapi selama ini. Baik, terima kasih Bu Helmi tadi sudah merefleksi bahwa murid kita bervariasi. Ada beberapa yang memang atas kesadaran, dan sebagian kecil ada yang hanya karena takut perasaan dengan Bapak Ibu gurunya. Jadi mungkin ada yang lain, silakan. Baik, saya minta saya punya anak-anak ini. Jadi selama ini misalnya datang tepat waktu. Motivasi yang keberapa? 1, 2, atau 3? Silakan jawab. 1, 2, atau 3? Ini sadar sakit katanya motivasi yang ketiga. Jadi jadi dari diri sendiri. Sekarang Enzi kira-kira? Ketiga juga, motivasi datang dari dalam diri sendiri. Baik, kita tepuk tangan untuk anak-anak kita. Baik, ada yang lain? Sudah. Selanjutnya, setelah kita merefleksi tentang tingkah laku atau motivasi perilaku anak didik kita, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contoh ini ilustrasi. Saat mengendarai kendaraan roda 2, kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Jawaban kemungkinannya adalah untuk keselamatan. Dan kesehatan dan keselamatan. Baik. Jadi nilai-nilai keselamatan atau keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tentang tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan. Daftar keyakinan tadi daftar keyakinan atau nilai kebajikan universal yang sudah ditayangkan tadi. Kemudian kita menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama dan bahas kembali secara bersama-sama. Kemudian buatlah yang terakhir, biar kita selalu ingat, buatlah poster atau buat di media sosial, di sosial media tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Jadi ini membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita sebelum ke materi ini, saya akan menampilkan keyakinan kelas yang saya sudah buat bersama anak kelas 7 di kelas. Jadi kami sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas seperti ini. Jadi keyakinan kelas karena kita movie kelas dari per kelas. Jadi saya buat keyakinan kelas bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Jadi ada disiplin, mandiri, saling menghormati dan menyayangi, menjaga kebersihan kelas dan bertanggung jawab. Dengan kesepakatan kelas, mereka sudah disepakati bahwa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, datang ke kelas tepat waktu, mendengarkan saat guru dan teman berbicara, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, serta mengangkat tangan saat hendak berbicara. Dan mungkin kita yang lain juga akan membuat seperti ini. Ini bukan mungkin, dan kita akan buat ini. Dan bisa ditambahkan lagi, tidak hanya ini. Tergantung kesepakatan kita dengan anak-anak kita. Berikut hukum, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang ada situ, itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi itu kita bisa lihat di lembaran tahun minggu masing-masing saya sudah bagikan. Ini lebih terkait ketika ada perilaku siswa yang perlu kita tangani. Jadi kalau menurut hukum, teori yang hukuman, identitas hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada identitas sukses, pada disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tapi restitusi merupakan pilihan. Itu ada perbedaan, kita bisa lihat. Kalau di hukuman itu korban mendapat keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid tersakiti untuk hukuman, tetapi pada konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, anak mendapat penguatan. Perilaku agresif meningkat untuk hukuman, sedangkan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Berdasarkan bagan yang ada tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya.
Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kita ada kuis, silahkan kita buka Chrome. Ada kuis di situ. Silakan isi ini. Yang pertama Nurhayati, yang kedua Ibu Modesta, dan yang ketiga Evita. Baik, jadi terima kasih. Kita lanjut ke materi kita. Kita tadi sudah bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi, atau sanksi. Jadi kembali ke hukuman dan penghargaan tadi. Penghargaan menghukum. Di sini ditulis begitu karena ini penjelasannya, penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi ini kenapa disebut dihukum oleh penghargaan. Motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta
menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Kemudian ada 5 posisi kontrol, terutama kita sebagai guru. Pertama, kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Yang kedua, penjelasan tentang penghukum nada menunjuk menghargai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasil, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Tapi tidak toh kalian. 2, membuat kita berposisi kontrol. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan lembut, akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Hasil, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Tidak seperti murid dengan penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian kita pernah berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Posisi dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Akibat lain dari posisi teman, ini ada ceritanya. Hanya akan membuat sesuatu bila seorang adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan yang sama dengan orang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Terkadang kita bertindak sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Ini ciri-cirinya. Kita akan mengajukan pertanyaan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan itu? Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek.
Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berikut pemantau dengan ciri-cirinya ini. Adik, tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit, dan seterusnya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini pemantau. Sedangkan posisi yang paling tinggi adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya. Singkatnya, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya sendiri. Pada posisi manajer, seorang akan bertanya, guru akan bertanya, apa keyakinan yang sudah kita sepakati misalnya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jikalau kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Namun perilaku selanjutnya, dari 5 posisi kontrol seorang guru, pencapaian posisi manajer di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Restitusi. Ada sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Jadi ada beberapa itu menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya. Dari ini kira-kira mana yang kita pernah ini menanyakan, melakukan itu terhadap siswa kita? Kira-kira kita pernah melakukan apa terhadap siswa? Bertanya kenapa kalian melakukan siswa? Baik, silakan Ibu Yeni. Oke, baik, terima kasih. Bersama dengan ketika bisa melakukan kesalahan. Yang saya lakukan itu kadang saya bertanya balik ke anak, mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Baik, ini salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Helmi. Yang lain mungkin kadang-kadang, mungkin sesekali, mungkin kita spontan, mungkin ada yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, jika murid melakukan kesalahan, saya akan mengingatkan. Yang pertama saya mengingatkan mereka. Baik, Ibu Evi mengingatkan. Jadi ini beberapa tindakan yang biasa kita lakukan. Jadi kesimpulannya,
jika kita melakukan tindakan yang tadi di depan, tindakan tersebut mungkin kita akan membuat murid akan merasa menjadi anak yang gagal. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Anak-anak saya yang saya kasih, baik, perhatikan dulu. Nah, sekarang ada segitiga restitusi, bentuknya seperti ini. Pada ada tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Ya, tahapan pertama itu bagian bawah ini, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang pada bagian menstabilkan identitas, setiap kita pernah melakukan kesalahan, kita akan menguatkan anak untuk ketika mereka berbuat salah, kita akan bilang setiap orang pasti membuat kesalahan. Kita menstabilkan identitas mereka dari gagal menjadi identitas sukses. Kamu bukan aku satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya orang lain juga pernah melakukannya. Nah, yang kedua, pada tingkat yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada saat mereka, setelah kita melakukan menstabilkan identitas mereka, kita akan memvalidasi tindakan mereka. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Karena kembali di materi awal tadi, bahwa setiap tindakan anak adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita akan bertanya seperti itu. Dan yang tahap yang terakhir adalah kita menanyakan kembali keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi kita tanyakan kembali, apa keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Selanjutnya yang terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa jika kamu sudah melakukan semua yang sudah kita yakini. Saya akan mencoba memutar video, mudah-mudahan berhasil karena jaringan ini. Salam berbahaya Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan
Tidak. Sudah lama nggak bisa. Dalam hari dari sini. Terus kalau aku banget kan, masa aku dikatain kopi, apa? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain mereka di depan kelas, banget. Oh begitu. Ya pasti kemarin dan kesal. Maka juga karena tidak ada yang berubah seperti itu. Kemudian masa itu Ya saya cuma kayak mereka apa? Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituntut fitnah? Ya wajib lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak Dan ini pada tahap ketiga yang terakhir. jadi dia prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting? Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita gunakan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa berdoa mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Setia pak. Kalau kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi tanggung jawab kali ya. Ya sebagai tahu. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya alhamdulillah bangga bisa sabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, nah itu contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, berikutnya ada satu video lagi, itu merupakan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap anak didik kita. Skenario-nya sebentar saya langsung ke video intinya.
Sampai pada tahap yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi berada pada posisi control manager. Jadi ketika kita sudah berada pada posisi control manager, kita akan menerapkan segitiga restitusi seperti tadi. Sekarang bagaimana tindak lanjut kita setelah kita memahami tentang budaya positif? Kita akan buat apa ke depannya? Jadi kita sudah di hari ini kita sudah membahas tentang budaya positif. Bagaimana rencana tindak lanjut di sekolah kita? Jadi kalau dari saya ini yang pertama, kita akan bersama siswa. Tadi kita sudah memilih budaya positif tadi. Di kebajikan universal ada 10 dan akan menjadi budaya sekolah kita. Yang akan dan pada akhirnya akan menjadi keyakinan kita di sekolah kita. Itu dari saya. Terus yang lain bagaimana kita? Karena tadi setelah kita sudah tahu budaya nilai kebajikan universal, kita akan membuat keyakinan sekolah. Jadi cara membuat keyakinan sekolah seperti tadi, ujungnya kita harus membuat poster. Dan sebagai tindak lanjut, kita akan bersama siswa di masing-masing kelas kita akan membuat poster. Mungkin ada usulan yang lain, silahkan, tentang tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini sebagai bukti aksi nyata kita masing-masing. Bagaimana, ada yang baik, Ibu Kepala Sekolah? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan aksi nyata atau rencana tindak lanjut yang akan kita buat menjadi budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, ini usulan dari saya, kita memulainya dari kelas, dari lingkup yang kecil. Setelah itu kita gali informasi pada anak-anak atau kesepakatan itu yang diberikan atau muncul dari anak-anak menjadi keyakinan kelas. Setelah itu membias lebih besar lagi dari rangkuman, misalnya mereka ada 3 kelas, dari rangkuman mereka dari setiap kelas kita jadikan itu budaya positif untuk diterapkan untuk satu sekolah. Terus hasil akhirnya kita menghasilkan poster ditempel di kelas dan juga di tempat yang dilalui atau dilihat oleh mereka maupun warga sekolah lain. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi sebagai tindak lanjut atau aksi nyata dari kegiatan kita hari ini, kita akan bersama siswa akan menentukan, kita menyepakati nilai-nilai kebajikan universal yang akan menjadi keyakinan sekolah kita dan membuat keyakinan serta juga membuat kesepakatan kelas juga. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih untuk partisipasi kita semua. Kiranya apa yang terjadi hari ini dapat kita terapkan untuk anak didik kita sehingga sekolah kita akan menjadi benih-benih nilai-nilai kebajikan. Sekolah kita akan menjadi tempat di mana tumbuhnya benih nilai-nilai kebajikan. Terima kasih.